Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam rabbil warahmatullahi alamin wassalatu wassalamu ala wabarakatuh. asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Asatiz, ikhwah sekalian, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini Allah masih berikan begitu banyak nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di acara yang penuh berkah ini insyaallah, walaupun dalam keadaan sehat walafiat, baik yang hadir secara offline di rumah Buya Hamka ataupun yang hadir secara virtual di Zoom kita pada malam kali ini. Salat beriringkan salam, tak bosan-bosan kita selalu berdoa dan bersalawat kepada qudwah hasanah kita, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Diki Zulkarnain Tami BRIKH selaku Ketua PCM Arab Saudi pada periode ini, dan selanjutnya yang kami hormati dan kita muliakan narasumber kita pada malam kali ini, yaitunya Ustadz Iqbal Zuhri Tulutugon, sekaligus beliau sebagai Ketua Majelis Tarjih Tajdid dan Tabligh di PCM Arab Saudi. Mengawali acara agar lebih berkahnya, malah kita sama-sama membacakan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke agenda berikutnya, kita mintakan kepada Ustadz Diki Zulkarnain selaku Ketua PCM Arab Saudi untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan madrasah tarjih kita pada kesempatan kali ini. Kepada Ustadz Diki Zulkarnain, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Suara terdengar jelas, Fauzi? Terdengar jelas, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksud dan tujuan Muhammadiyah ya, salah satunya adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya. Tentunya dengan landasan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka sudah tidak diragukan lagi bahwasanya Muhammadiyah itu sendiri adalah organisasi Islam ya, yang mana tarjih merupakan landasan dasar daripada Muhammadiyah itu sendiri. Nanti setelah ini ya kita akan mendengarkan pembukaan atau sesi awal daripada madrasah tarjih yang sudah digarap oleh teman-teman asatid, tulab ya, dan juga alim ulama di PCM Arab Saudi. Ya, nanti mungkin ini akan ada beberapa sesi ya. Saya tidak berlama-lama membuka. Tentunya semangat madrasah tarjih ini merupakan semangat yang sangat penting ya, terutama di tarjih untuk kalau kita bicara tentang tarjih di Muhammadiyah itu kan tidak terlepas daripada purifikasi, tidak terlepas daripada tajdid. Dan kita juga tahu bahwasanya di Muhammadiyah itu tidak taklid terhadap satu mazhab. Akan ada tarjih di antara kaul-kaul mazhab tersebut, dan tentunya juga purifikasi yang mana menjauh memilah daripada pemahaman yang salah ya, ataupun yang mana yang lebih rojih dan marjuh, dan juga agar tidak terkena daripada mungkin yang sering kita dengar itu TBC ya, tahayul bid'ah khurafat dan sebagainya.
Tentunya di Muhammadiyah juga sangat dinamis dan progresif terkait pemilihan hukum ya. Bukan hanya memahami secara teks, akan tetapi juga memahami bagaimana proses ijtihad tersebut, proses tarjih tersebut. Maka oleh sebab itu Madrasah Tarjih yang digarap oleh MT3 ini, Majelis Tarjih Tablik dan Tajdid ini sangatlah penting ya. Sangatlah penting untuk diikuti oleh seluruh warga persyarikatan, terutama yang ada di Arab Saudi ya. Karena kita memang mayoritas adalah penuntut ilmu syar'i. Semoga nanti dengan dibukanya Madrasah Tarjih ini itu bisa menjadi cikal bakal ya daripada pencerah-pencerah ya. Ya, insya Allah nanti alumni-alumni daripada Arab Saudi itu ketika kembali ke Indonesia itu bisa menjadi penerus daripada estafet Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Lajnah Tarjih yang sudah berdiri ya mungkin dari tahun 1927 dari sebelum tahun kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Harapan besar, apalagi kita juga melihat dua di antara alumni Arab Saudi saat ini sudah menjadi salah satu bagian daripada majelis tarjih ya, yang masih aktif di PP. Ya, semoga dengan adanya madrasah tarjih ini menyambung estafet ya, estafet keilmuan, estafet intelektual yang akan terus berlanjut sampai yaumil mahsyar kelak. Amin amin Allahumma amin. Tidak berlama-lama, mari kita buka madrasah tarjih pada malam hari ini dengan bacaan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini madrasah tarjih program madrasah tarjih telah kita buka, telah resmi dimulai. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga lancar sampai sesi akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Ustaz Fauzi. Insyaallah jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustadz Ziki Zulkarnaini Tami atas sambutan dan pembukaan yang secara resmi telah dibuka oleh beliau. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi perdana dengan tema mengenal lebih dekat Majelis Tarjih dan Tajdid. Tanpa berlama-lama kita mintakan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal Zuhri Tulutugon. Kepada Ustadz Iqbal Zuhri kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Baik, yang kami hormati, sini juga ada Ketua Tarjih yang kami hormati bersama, yaitu saya sendiri. Agak deg-degan. Baik, maksud saya adalah ini ada ketua kita, ada Ustadz Diki, Masya Allah yang kami hormati, sekarang berada di Indonesia, Ustadz. Sudah tengah malam di Indonesia dan kami lihat juga yang bergabung di sini, ini mungkin ada yang dari Indonesia, ada yang dari Arab Saudi. Dan untuk pertama ini, insya Allah kita akan sedikit membahas persoalan apa itu majelis tarjih dan tajdid. Dan ini insya Allah di kesempatan yang kali ini kita akan coba lihat saya coba share screen dulu.
share screen nampak ya di apa namanya layar hadirin sekalian. Jelas, jelas. Baik. Di sini kita menamakan untuk ininya kita atau programnya kita dengan istilah Madrasah Tarjih. Madrasah Tarjih ini sebenarnya pertama kali ada di Arab Saudi. Walaupun memang sebenarnya sudah ada namanya sekolah tarjih itu untuk Timur Tengah dan Afrika. Namun kami sendiri melihat bahwa perlu adanya perluasan dari sekolah tarjih tersebut. Karena pertemuan yang diadakan itu mungkin belum terlalu menjawab. Dan ini pun juga kami sadari belum terlalu menjawab kebutuhan yang di hadapan pada masyarakat sekalian. Namun ini kita beri nama dengan Madrasah Tarjih. Itu kami ulang kembali, sedikit ada perbedaan font tadi. Ya, ini mungkin terlihat lebih jelas. Ini kami namakan dengan Madrasah Tarjih. Ini mengingat bahwa madrasah itu sebenarnya muncul di Indonesia untuk sistem pendidikan Indonesia itu sebagai perlawanan terhadap pihak Belanda pada saat itu. Jadi itu sekitar abad ke-20 dan kita tahu bahwa di abad tersebut adanya Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian ada juga Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau Muhammadiyah sendiri itu berdiri 18 November 1912. Kemudian nanti berdiri 31 Januari 2026 sama juga dengan Gontor berdiri itu Nahdlatul Ulama. Dan ini sebagai perlawanan, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya kami mengingat bahwa Prof. Muhajir Effendi, waktu itu beliau masih menjadi Menko PMK, beliau sempat mengatakan bahwa madrasah itu salah satunya agak erat dengan Muhammadiyah. Hanya kenapa kita namakan ini dengan menggunakan istilah madrasah. Kemudian beliau pernah memesankan kepada kami, kalau sekarang kan beliau sudah jadi penasehat presiden khusus untuk bidang haji, itu beliau pernah berpesan juga selanjutnya bisa baca ordonansi guru tahun 1905. Baik, di sini yang berikutnya di sini ada genealogi pemikiran Muhammadiyah. Dahulu saya mulai mengenal tentang genealogi pemikiran Muhammadiyah ini ketika ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya memang dari Kota Mobagu, dari Manado, dari Sulawesi Utara. Namun saya tuh kuliah di Makassar. Dan di Makassar itu saya biasanya itu di Mahat Ali, nggak keluar-keluar. Tapi pada saat itu saya memutuskan untuk keluar ke salah satu tempat di Bone sana sendiri dan lain sebagainya. Dan di situ saya baru mulai lebih mengenal. Awalnya saya sudah tahu, tapi lebih mengenal tentang genealogi pemikiran Muhammadiyah. Dan untuk genealogi pemikiran Muhammadiyah ini sebenarnya disebutkan oleh Kiai Haji Kiai Haji Profesor Dr. Haidar Nasir di dalam bukunya Kuliah Kemuhammadiyahan jilid 1 dan 2. Saya juga tahun lalu bahkan sampai tahun ini masih terkadang mengajar mahasiswa untuk kuliah Kemuhammadiyahan. Ini disebutkan bahwa ada namanya pertama India dan Pakistan. Ini sebelum ada perpecahan dan lain sebagainya. Itu Syah Waliullah Al-Delhawi ini merupakan tokoh terkemuka. Jadi ini waktu beliau masih di Kekaisaran Mughal. Dan pada saat itu juga beliau concern terhadap pemikiran. Beliau concern juga terhadap pemikiran Islam dan pemurnian. Ini satu. Nama yang pertama. Kemudian ada yang kedua, itu Sir Sayyid Ahmad Khan. Ini juga merupakan tokoh yang sebenarnya dia menentang persoalan tasawuf. Tapi bukan menentang tasawuf itu secara mutlak, tidak. Dia hanya menentang. Berikutnya, ada di sini yang namanya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini juga lahir di India, tuh lahirnya di Punjab. Dan
ada tahun kelahiran beliau ini 1877, itu sama kelahirannya dengan Srinivasa Ramanjuan. Beliau merupakan tokoh ahli matematika sebenarnya. Jadi beliau tuh tidak belajar. Lahirnya sama sebenarnya dengan Muhammad Iqbal ini. Cuman bedanya yang si Srinivasa Ramanjuan ini masih agama Hindu. Kemudian untuk Muhammad Iqbal itu orang tuanya atau kakek buyutnya peluk agama Islam. Tapi sebelumnya kalau dicek Muhammad Iqbal ini, beliau berasal dari kasta Brahma. Jadi kalau yang Hindu tuh tahu tuh, kasta Brahma tuh kasta tertinggi. Dan Muhammad Iqbal ini memang sangat berpengaruh. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan bahwa orang yang lahir juga di tahun itu, dan di India juga lahir di tahun itu, berpengaruh dalam dunia matematika, yang saat itu pernah menjabat sebagai juga dosen di Cambridge University. Kemudian di situ juga terkembang matematikanya. Bahkan setahu saya ada filmnya itu. Dan tapi untuk dunia keislaman ada sosok Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini sebenarnya salah satu alasan kenapa saya dinamakan Muhammad Iqbal. Jadi alasan kenapa saya dinamakan Muhammad Iqbal tuh karena dulu abi saya, bapak saya, taruh di tempat penginapan beliau, tempat tinggal beliau tuh foto Muhammad Iqbal. Itu rencana. Gitu. Kemudian ini ada namanya dari Timur Tengah, ada Rashid Ridho. Insya Allah kita akan bahas Rashid Ridho ini siapa beliau. Kemudian ada Tontowi Johari. Ini merupakan mufasir yang menggemborkan untuk namanya tafsir modern yang bersifat modernis, bersifat berkemajuan, kurang lebih seperti itu. Karena Muhammadiyah juga mengusung tentang berkemajuan. Dan kalau kita lihat mengenai berkemajuan di Muhammadiyah, sebenarnya itu ada di statutan itu sebelum ada ART Muhammadiyah itu ada tertulis di situ. Berkemajuan, menggembirakan. Jadi itu bukan kata-kata yang baru sebenarnya. Berikutnya ada Farid Wajdi. Beliau ini memang lahir di Mesir. Beliau suka dengan dunia pustaka, suka belajar, dunia budaya, filsafat, sosiologi, dan seterusnya. Dan untuk Indonesia sendiri ada di sini sebutkan Haji Rasul. Haji Rasul, ada yang tahu? Ayahnya dari Buya Hamka. Ayahnya dari Buya Hamka. Tapi nama beliau ini dikenal dengan ya Haji Rasul. Nama samping beliau juga Abdul Karim Amrullah. Dan kalau kita lihat sebenarnya keluarga dari Haji Rasul ini rata-rata pakai Amrullah. Begitu juga dengan Buya Hamka. Buya Hamka itu kan singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Semua rata-rata keluarga mereka ini pakai kata Amrullah. Dan ini juga salah satu. Dulu itu juga sebenarnya saya mau dinamakan juga dengan dari keluarga ini. Awalnya. Tapi ternyata karena orang tua bilang, oh kembar. Karena kembar ya sudah. Dibedakan, jadi nggak jadi diambil kata Muhammad Iqbal gitu. Jadi memang keluarga Muhammadiyah. Berikutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan kita sudah ketahui bersama bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang mendirikan Muhammadiyah. Ada pergerakan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini itu teologi Al-Maun. Nah, kalau teologi Al-Maun ini yang dikaji Quran surah Al-Maun yang dimana Kiai Haji Ahmad Dahlan bilang, masa kita hanya ngaji doang, perlu kita untuk amalkan. Itu ada yang tahu selama berapa bulan? 3 bulan. Tapi sebenarnya ada yang lebih lama daripada Al-Maun. Quran surah Al-Asr. Ya kalau Imam Syafi'i berkomentar, ini udah cukup lah. Itu kan untuk mewakili Al-Quran. Berikutnya ada tokoh Ahmad Hasan. Ahmad Hasan juga ini dikenal di teman-teman kita di Persis. Yang menarik di Persis itu, Persis sama Muhammadiyah ada kesamaan logo. Kalau teman-teman lihat, di Muhammadiyah itu ada 12 sinar. Kalau kita kenalnya nanti ada 12 tafsir, 12 langkah Muhammadiyah. Atau tafsir, pokoknya 12 langkah Muhammadiyah itu ada. Hampir sama dengan Persis. Ini Ahmad Hasan. Dan gerakannya sama sebenarnya, gerakan pembaharuan. Ahmad Surkati. Ada yang tahu? Al-Irsyad. Tapi Ahmad Surkati ini sebenarnya ada cerita menarik dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Insya Allah mungkin kita akan coba ceritakan nanti.
Profesor Haidar Nasir, dan Profesor Haidar Nasir ini selalu saya katakan kalau misalnya saya ngisi kajian tentang kemuhammadian, saya bilang beliau ini termasuk yang paling banyak menulis tentang Muhammadiyah sejauh pembacaan kami. Dan di sini beliau sebutkan juga memang ada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nih, ada seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, nih, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Jadi tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh. Berikutnya, kita coba lihat mengenai tokoh-tokoh tersebut. Ini agak, ini gimana nih? Ini ya. Nah. Pertama ada Mujadid Islam. Profesor Haidar Nasir itu memberi judul dengan salah satunya itu mereka ini adalah Mujadid Islam. Di sini ada Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap 100 tahun itu ada yang memperbarui agamanya. Dan yang memperbarui agama ini, ada ulama yang berkomentar tuh bukan dalam satu abad tuh hanya satu aja. Nah, bisa jadi ada beberapa yang lain, tapi ada yang menonjol. Dan pembacaan dari beberapa tokoh yang menonjol, terutama untuk Muhammadiyah sendiri, ini yang pertama ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau lahir di tahun 661 Hijriah. Ini kita lihat dulu tanggalnya berapa, wafatnya tanggal berapa Hijriah dan tanggal berapa Masehi. Kalau di sini disebutkan juga ini contoh Ibnu Muflih, ya Ibnu Muflih Hambali. Kalau bilang Syekhuna ya maka yang dimaksud pasti Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ini disebutkan juga karena tadi kita singgung tasawuf dan insya Allah kemungkinan kita akan singgung tasawuf karena nanti kita akan coba menyinggung tentang irfani. Ibnu Taimiyah ini ada literatur yang mengatakan bahwa beliau sempat mengamalkan salah satu amalan yang diamalkan oleh tarekat Qadariyah. Dan untuk masalah tasawuf pun juga sendiri itu di Majmu' Fatawa, kalau jilid ke-9 ya beda-beda jilid tergantung cetakan, itu ada namanya kitab tasawuf. Dan ada juga satu buku tasawuf salafi, itu juga mengutip bahwa sebenarnya Ibnu Taimiyah juga itu bukan menolak tasawuf itu dengan mutlak, tidak menolak dengan mutlak, tidak. Tetapi beliau menolak apa-apa yang bertentangan dengan epistemologi Islam. Itu yang ditolak. Makanya muncul Fazlur Rahman, ya nama pembaharu yang banyak memang yang dikritik oleh sebagian tokoh. Beliau mengatakan bahwa ini yang namanya neosufisme. Dan ini pun juga yang ditarik di Indonesia oleh Cak Nur. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, di sini beliau menulis kitab namanya Aqidah Wasithiyah. Ya, kalau mau ditanya kenapa dinamakan Aqidah Wasithiyah, ya kalau Ustaz sudah tahu. Karena ini untuk jawaban untuk ahlul wasit yang di mana? Yang ada di Irak. Oh, kenapa dia ada kitab yang namanya Hamawiyah? Ya, untuk orang-orang yang ada di Hamas sana, yang ada di negeri Syam. Kemudian kenapa dinamakan apa lagi? Tadmuriyah. Ya, karena untuk orang-orang Tadmur gitu kan, yang ada di negeri Syam. Itu kurang lebih. Dan yang menarik, kalau kita baca bukunya Profesor Haidar Nasir, itu beliau menggunakan bukan kata wasa, bukan pakai A, tapi pakai wasatiyah. Kenapa demikian? Ada kemungkinan bahwa beliau ingin menunjukkan bahwa akidah wasitiyah itu adalah yang digunakan di pimpinan pusat. Karena orang pertama kali yang menerjemahkan akidah wasitiyah itu orang Muhammadiyah. Itu yang disebutkan oleh Prof. Mugni. Makanya akidah wasitiyah ini penting. Ini satu kitab. Kita pertahankan dulu satu kitab. Nanti ada kitab yang kedua. Berikutnya, beliau juga aktif di Mesir. Di Syam dan Mesir. Dan tak heran, ketika beliau kan pertama kali itu di penjara. Ya beliau di penjara ya bukan karena ini. Bukan karena menumpahkan darah. Karena melakukan dosa. Ya juga tidak. Kalau misalnya melakukan kejahatan juga beliau bukan karena itu. Akan tetapi beliau di penjara itu karena ada beberapa faktor.
Dan sepanjang catatan itu ada 7 kali di penjara. Yang pertama beliau di penjara di Damaskus. Yang kedua, ketiga, keempat itu di Mesir. Nah, yang menarik ini yang ketiga. Yang ketiga itu beliau di penjara di, kalau kita kemarin tuh Ustaz Kolbi sempat berkunjung ke sana di Qol'ah Salahuddin Al-Ayyubi waktu ke Mesir. Itu benteng yang dimana memang di situ Ibnu Taimiyah di penjara di Qol'ah itu. Dan kita lihat, saya lihat sendiri itu, berarti ketika kita masuk, kiri kanannya itu memang sempit. Jadi saya coba bandingkan, kiri dan kanannya ada perbedaan nggak? Ternyata sama, kiri itu sempit, kan sempit juga mungkin sekitar 2 meter kurang lebih, kemudian tapi dia memanjang ke belakang. Kemudian yang kanan, sekarang tuh kayak ada semacam mannequin, jadi mannequinnya itu di penjara, di apa namanya, diranting, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin itu gambaran pada saat itu. Dan itu memang penjara yang terkenal. Beliau di penjara di situ gara-gara menulis kitab Al-Istighotsah fi fi Raddi ala Abi Al-Bakri. Jadi dia itu membantah pada saat itu yang dimana menggentorkan juga masalah tasawuf yang berlebihan, kemudian kuburian dan lain sebagainya. Makanya beliau dipenjara di situ. Itu kalau saya tidak salah ingat tuh beliau dipenjara di bulan Syawal tanggal 3. Ya, bulan Syawal tanggal 3. Berikutnya, ini yang penting juga. Adanya seruan penutupan pintu ijtihad pertengahan abad ke-4 hingga ke-5, kemudian dilanjutkan dengan fokus kepada tarjih. Ya memang ini ada penyeruan ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama, faktornya adalah ada orang-orang yang memanggil orang lain untuk ijtihad tapi dia belum sampai di makom itu. Atau ada yang kedua, untuk juga melengkapi mazhab tersebut, karena mazhab ini udah pas, ya sudah kita lengkapi saja masalah-masalahnya. Atau ada faktor yang ketiga, itu agar orang-orang pada saat itu lebih tenang, tidak lagi perlu untuk memikirkan kalau belajar berarti harus jadi mujtahid, ada dorongan, ada apa ya, semacam beban, kurang lebih seperti itu. Dan untuk Muhammadiyah sendiri itu setuju dengan pemikiran Ibnu Taimiyah di bagian ini. Makanya ketika Muhammadiyah mengatakan dibukanya pintu ijtihad, itu rata-rata pasti akan menuju ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga hidup di sini. Di adanya Arba Qudah, itu Qudah Arba. Ada 4 hakim pada saat itu di dinasti Mamluk. Ini yang dimana di Mesir juga, di Kairo ada masjidnya tersendiri. Ini bisa dibaca di sini. Ada masjid satu, Masjid Arifai. Yang kedua ada Masjid wa Madrasah Sultan Hasan. Tahunnya 753 Hijriah. Kurang lebih masih berdekatan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini menunjukkan bahwa pelajaran 4 mazhab di situ itu sangat diperhatikan. Kalau di Madrasah dan Masjid Sultan Hasan ini, itu setiap dia ada 4 begini, ada sepersegi 4. Kemudian pembelajarannya itu ada pintu-pintunya tersendiri. Jadi yang Maliki di sini, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Akan tetapi ada kekurangan di nizam ini, yaitu ya tidak boleh keluar dari 4 mazhab tersebut. Dan sepanjang pembacaan kami, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada sekitar 16 persoalan. Berikutnya, ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini setelah Jamaluddin Al-Afghani ini sebenarnya juga terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Makanya Jamaluddin Al-Afghani ini merupakan orang yang aktif berdakwah. Dia berdakwah juga di Afghanistan, India, Mesir, Turki, Makkah, Prancis. Dan Jamaluddin Al-Afghani ini termasuk orang-orang yang disebut dengan tanwiriyin. Ini Jamaluddin Al-Afghani dan murid-muridnya. Dan kata tanwir itu juga yang digunakan di Muhammadiyah. Gitu. Kalau di UI mungkin satu-satu sekalian belajarlah tentang tanwir itu. Dan Jamaluddin Al-Afghani ini, beliau menulis kitab namanya Risalah Tauhid. Nanti insya Allah kita akan coba lihat mengenai kitab Risalah Tauhid. Dan Risalah Tauhid juga ini digunakan di Muhammadiyah. Untuk
kenangan jasa beliau memang sangat besar. Bahkan sampai di Mesir itu ada namanya di auditorium Muhammad Abduh. Ketika masuk di kampus Banin laki-laki itu ada auditorium besar, itu auditorium Muhammad Abduh. Kemudian di Kairo ada semacam patung dari bukan Jamaluddin Al-Afghani, tapi Muhammad Abduh. Ya, maksudnya Muhammad Abduh. Berikutnya, kita lanjut lagi ke Jamaluddin Al-Afghani. Kalau tadi Muhammad sempat singgung mengenai muridnya, Jamaluddin Al-Afghani ini menuliskan tentang majalah Al-Urwa Al-Wusqa. Ini majalah juga yang terkenal, jurnal. Dan nanti sebenarnya akan dilanjutkan sama Muhammad Abduh. Kemudian dibaca sama Rashid Ridho. Itu menariknya. Dan memang beliau selalu diasingkan. Di sini disebutkan diasingkan oleh Inggris. Dan beliau wafatnya di Istanbul. Berikutnya, ada namanya Muhammad Abduh. Kalau Muhammad Abduh ini salah satu tokoh yang disebutkan paling dekat pemikirannya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tadi Risalah Tauhid bukan Jamaluddin Al-Afghani, tapi Muhammad Abduh maksud saya. Dan dia menulis kitab Risalah Tauhid. Muhammad Abduh ini memang merupakan pembaharu Muslim yang dekat dengan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satunya untuk bidang pendidikan, Muhammad Abduh ini orang yang memasukkan ilmu Barat ke dalam ilmu Islam. Begitu juga yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ada ilmu-ilmu eksak itu dimasukkan, itu salah satunya itu kalau di Indonesia ya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan untuk Muhammad Abduh sendiri, beliau memang lahir di Mesir. Dan tadi juga sempat saya sebutkan bahwa ada auditorium namanya Auditorium Muhammad Abduh, itu di Al-Azhar. Namun, ini kalau kita coba lihat di sini, ini ada tahun-tahunnya. Dan beliau juga termasuk ini memimpin kabar. Kemudian berikutnya, beliau sempat diasingkan ke Lebanon. Karena memang pada saat itu beliau dikhawatirkan sebagai ancaman. Dan ketika beliau kembali lagi ke Al-Azhar, beliau sempat ditakuti untuk membawa pemikiran tertentu. Mereka agak ditakuti, wah ini khawatirnya beliau membawa pemikiran tertentu. Hanya sempat beliau di Al-Azhar itu tidak boleh mengajar, sempat. Tapi pada akhirnya beliau diangkat menjadi mufti Mesir, mufti Am Mesir, sampai beliau meninggal. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa tulisannya. Kalau di sini bisa dilihat memang untuk akidah kurang lebih seperti ini. Kita akan coba lihat juga di sini bagaimana akidah Muhammadiyah. Tapi saya tidak mau terlalu membahas persoalan itu karena sempat ditegur juga oleh Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat kalau bahas mengenai itu. Berikutnya, Muhammad Abduh ini memang orang yang dikatakan oleh Profesor Haidar Nasir adalah orang antara pemikiran klasik dan kontemporer. Jadi peralihannya itu adalah peralihan Muhammad Abduh. Peralihannya. Di sini kami kutip mengenai Risalah Tauhid Muhammad Abduh. Jadi dalam Risalah Tauhid Muhammad Abduh, ketika membahas tentang sifat wajib ya, ada beberapa sifat, 20 sifat: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuh ila hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Kalau dulu waktu sekolah hafal. Di situ disebutkan, di sini kita coba lihat dzatian, wasfan, wujudan, fi'lan. Kemudian kita coba lihat, sekarang kalau kita bandingkan. Kita lihat, ini kitab Tauhid Kiai Haji Jarnawi Hadikusumo. Tapi beliau katakan dalam kitab beliau itu, bahwa kitab ini diambil dari Al-Husnul Hamidiyah karangan Husain bin Muhammad Al-Jisri. Di sini, beliau juga menyebutkan mengenai ini, sifat wahdaniyah. Kemudian, di sini disebutkan apa? Ada af'al, ini ada zat, ada sifat juga. Dan yang di bawah ini putusan majelis tarjih yang pertama. Jadi ada putusan majelis tarjih yang pertama. Putusan majelis tarjih yang pertama ini sudah membahas persoalan
Pertama tentang iman, kemudian tentang ibadah. Jadi tentang sholat lain sebagainya itu sudah dibahas di tahun 1929, lebih tepatnya diputuskan di tahun 1929. Mengenai musik juga sudah dibahas di situ. Tapi ada perbedaan dengan HPT yang terbaru kalau persoalan musik. Kalau di Muhammadiyah di HPT yang ini 1929 tuh musik itu dibagi pertama secara eksplisit dituliskan bahwa ada sunnah, ada jaiz, ada makruh, ada haram. Tapi kalau di HPT yang terakhir kita lihat itu cuma 3. Hanya sunnah, makruh, haram. 3 itu. Dan di putusan ini juga disebutkan, coba lihat, di ini sama sebenarnya nih. Dia akhirnya sama. Dan coba kita perhatikan juga yang di berikutnya, yang di kedua. Ini sama. Al-ahad fi uluhiyah sifat af'al. Kalau di sini, uluhiyah sifat af'al. Ya ini untuk Ummul Barohin ya. Salah satu ulama terkemuka, Imam As-Sanusi juga membagi menjadi 3. Dan sekarang, apa perbedaan wahdaniyah dan tauhid? Kemarin itu sempat ada yang membahas tentang bahwa kalau Asy'ariyah itu membagi tauhid itu berarti 3. Muhammadiyah 3. Kemudian di-compare juga dengan Maturidiyah ada begini dan lain sebagainya. Salafi begini. Tapi kalau ditanya ke orang-orang Asy'ariyah, ada yang menjawab begini, oh enggak, wahdaniyah itu kalau kita lihat memang adalah Allah sendiri, tentang Allah sendiri. Kalau tauhid itu adalah makhluk kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat di sini ketika mereka membahas tentang wahdaniyah, itu kan zat, sifat, af'al, itu berarti Allah. Kalau tauhid dalam pemahaman sebagian, itu tauhid itu berarti bisa kalau mereka tuh tauhid cuma satu arah. Tapi kalau mereka bilang enggak, kalau ada beberapa pemahaman bilang enggak, tauhid itu bisa 2 arah. Misalnya rububiyah. Rububiyah Allah itu berarti Allah sendiri, kemudian sikap makhluk terhadap Allah itu Maha Esa. Kemudian dan di sini Muhammadiyah sendiri itu mengkompar sebenarnya. Ada uluhiyah, ini al-ahad fil uluhiyahnya, sifatihi wa af'alihi. Jadi kurang lebih itu karena masih ada sangkut pautnya dengan pemikiran dari Ibnu Taimiyah dan semisalnya lah kurang lebih. Berikutnya, tokoh yang berikut ada namanya Rasyid Ridho. Ini disebutkan juga merupakan as-sayyid. Kalau as-sayyid itu berarti mereka anak cucu atau cucu Nabi SAW dari keturunan Ali bin Abi Thalib, jalur Husain. Rasyid Ridho ini disebutkan. Dan beliau ini termasuk orang juga yang belajar memang bahasa Prancis. Dan beliau juga menulis namanya Tafsir Al-Manar dan Majalah Al-Manar. Ada yang menarik di Majalah Al-Manar ini, beliau sempat menulis tafsir. Sejauh pembacaan kami, ada yang mengatakan tuh sampai Al-A'raf saja, Al-An'am itu yang dikaji bersama gurunya. Gurunya siapa? Muhammad Abdu. Jadi gurunya Muhammad Abdu, ketika Muhammad Abdu mengkaji tentang Al-Quran, itu dicatat oleh Rasyid Ridho. Kemudian diterbitkan di majalah Al-Manar. Kita bilang sampai Al-An'am. Tapi di referensi yang lain bilang, enggak, itu sampai Quran surah An-Nisa ayat 125. Kemudian Muhammad Abdu wafat, akhirnya dilengkapi sendiri oleh Rasyid Ridho mengenai tafsir. Makanya ada namanya Tafsir Al-Manar. Dan ini juga menjawab kenapa kita di Arab Saudi ada namanya majalah Al-Manaroh. Ini penyebabnya. Karena kata ada Al-Manar. Asal usulnya itu dari Al-Manar ini, kemudian kita serap menjadi kata Al-Manaroh. Dan Rasyid Ridho ini merupakan murid baik juga dari Muhammad Abdu. Disebutkan juga pernah bertemu dengan Mekah. Kan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ke Mekah itu 2 kali. Pertama 4 tahun, berikutnya yang kedua itu hanya 2 tahun. Berarti 4 kali. Kalau kata orang tuh yang pertama S1, yang kedua itu S2. Kemudian ada yang menarik di sini mengenai Syekh Ahmad Surkati. Tadi kita sebutkan di atas, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu pernah kejadian di satu perjalanan. Salah satu dari mereka berdua, sehingga saya mungkin kalau tidak salah Syekh Ahmad Surkati itu yang baca majalah Al-Manar. Ini di Nusantara pada saat itu. Tiba-tiba Kiai Haji Ahmad Dahlan lihat agak dekat ya.
ternyata ada buku bacaan yang sama dengan buku bacaan saya. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan agak dekat, ternyata itu Masya Allah, Syekh Ahmad Surketi. Baca juga mengenai majalah Al-Manar. Dan ini perlu dinotis. Kenapa? Karena bagaimana majalah Al-Manar itu sampai ke kita pada saat itu. Ini kalau sekarang kan alhamdulillah ada HP, ada laptop, dan lain sebagainya yang mempermudahkan kita. Berikutnya, hubungan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Salah satu buku itu menuliskan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membaca referensi dari Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi sebagian yang lain pasti ada pro, ada kontra. Di Muhammadiyah itu untuk persoalan ini pasti ada pro, ada kontra. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak terpengaruh dalam sifat purifikasi. Jadi kita akan lihat purifikasinya, itu di bidang akidah dan lain sebagainya, itu mungkin terpengaruh. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini pengaruhnya sebenarnya sudah lama. Disebutkan juga oleh ayahnya Syekh Abdul Salam Asywair, itu nama beliau Syekh Muhammad Sa'ad Asywair. Saya dulu pernah buat tulisan mengenai sejarah Wahabi dan lain sebagainya. Dan itu dibantah sebenarnya oleh ayahnya Syekh Abdul Salam Asywair ini. Dan menariknya, ayahnya Syekh Abdul Salam Asywair ini menuliskan di dalam buku beliau itu bahwa ada gerakan yang terpengaruh oleh gerakan Najd, yaitu adalah gerakan Jam'iyah Muhammadiyah. Beliau tuliskan di dalam buku beliau itu. Terpengaruh. Tapi sebenarnya sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu saya sempat baca juga di situ, dituliskan di situ bahwa ada 3 orang yang terpengaruh. Saya coba cari 3 orang itu siapa. Tapi sudah lama saya cari, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Saya dapat di kesimpulan kemungkinan besar itu adalah Imam Bonjol dan 2 temannya. Karena yang lebih dekat dari tahun itu hal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Untuk hubungan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita masuk ke 3 bidang pemurnian di pembaharuan di Muhammadiyah. Yang pertama, pembaharuan di Muhammadiyah itu adalah keagamaan. Hanya Muhammadiyah dikenal dengan TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Yang TBC itu bagaimana diberantas oleh Muhammadiyah. Dan itu memang awal-awal Muhammadiyah dakwahnya di situ. Dan kalau kita lihat Risalah Tauhid Muhammad Abdu dan yang lainnya pun juga itu sebenarnya menyerukan untuk tinggalkanlah itu. Tinggalkan berlebih-lebihan dan lain sebagainya, itu termasuk yang ditinggalkan. Seruan oleh para modernis ini. Dan di bidang keagamaan Muhammadiyah bergerak di arah itu. Kemudian bidang pendidikan, ya sampai kita tahu bahwa Muhammadiyah sudah banyak perguruan tinggi, banyak amal usaha, banyak sekolah dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, namun sampai ke luar negeri. Hal itu pun juga sama dengan di bidang kemasyarakatan. Muhammadiyah memang bergerak di bidang kemasyarakatan. Jadi 3 bidang ini yang sangat penting. Makanya kalau kita lihat di IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu berdiri tanggal 14 Maret 1964. Kalau IPM itu, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu berdiri 1961. Sama dengan berdirinya UIM. UIM kan 1961. Di IMM itu dikenal dengan ada namanya trilogi IMM. Jadi trilogi IMM itu keagamaan, keilmuan, kemahasiswaan atau kemasyarakatan. Ada juga yang lain tuh dikenal dengan trikompetensi, IMM. Religiositas, intelektualitas, dan humanitas. Sama. Dia berperan di 3 bidang ini. Sama dengan Muhammadiyah. Sekarang kita coba lihat. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan berlandaskan surah Ali Imran ayat berapa? 104 ya. Wal takum minkum. Kemudian itu landasan dari Muhammadiyah di situ. Dan Muhammadiyah itu sebenarnya mengatakan, para pendahulu Muhammadiyah mengatakan bahwa organisasi ini adalah wasilah. Jadi malayatimul wajib ilabihi bahwa wajib. Itu kalau kata ulama-ulama Muhammadiyah terdahulu. Ini wasilah. Ini adalah sebuah kewajiban yang perlu. Itu pandangan mereka pada saat itu. Dan Muhammadiyah itu ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam. Akidahnya catat Islam.
dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berikutnya disebutkan ya Muhammadiyah berkeyakinan demikian di poin yang kedua, dan yang poin yang ketiga, Muhammadiyah itu mengamalkan 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah. Kemudian sesuai dengan akal pikiran. Kalau mungkin kita yang di Arab Saudi ala manhaj salafi saleh gitu. Tapi kalau Muhammadiyah bilang sesuai akal pikiran. Dan poin yang keempat, ini poin inti di dalam Muhammadiyah. Akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Bahkan Universitas Muhammadiyah Surakarta itu menulis buku tentang Baitul Arqam. Salah perkadaran di Muhammadiyah itu bukan perkadaran utama karena tidak ada jenjang berikutnya. Seperti kita di Arab Saudi itu ikut Baitul Arqam tuh satu kali ikut, tidak perlu ikut berikutnya karena nggak ada Baitul Arqam 1, 2 dan seterusnya. Yang ada itu di Ortom, organisasi otonom, atau di Muhammadiyah ya ada itu, atau di Pemuda ada. Begitu juga menuliskan di buku Baitul Arqam UMS 114 halaman itu menuliskan tentang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Jadi akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah ini penting. Di Muhammadiyah ini penting. Dan di dalam perkadaran, kembali lagi, perkadaran, saya selalu mengatakan bahwa Muhammadiyah itu sebut perkadaran, bukan pengkaderan. Dulu memang pakai pengkaderan. Kenapa? Karena pengkaderan itu lebih ke sifatnya pedagogis. Jadi doktrin. Kalau misalnya perkadaran itu dia lebih memasyarakatkan orang-orang atau peserta yang ikut perkadaran. Makanya Muhammadiyah sekarang menamakan dengan istilah perkadaran. Dan di dalam perkadaran Muhammadiyah itu 4 ini dia poin penting. Akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Ya. Berikutnya. Jadi tugas kita adalah gerakan tajdid. Gerakan tajdid yang memang tajdid dinamakan sebagai pembaharuan. Itu betul. Akan tetapi, istilah tajdid di dalam Muhammadiyah bukan hanya persoalan pembaharuan. Bukan hanya persoalan pembaharuan. Tapi gerakan tajdid di Muhammadiyah, itu pertama adalah purifikasi, yang kedua adalah dinamisasi. Purifikasi, inti kalau Muhammadiyah bilang ibadah mahdoh, udah itu purifikasi. Namanya sholat harus sesuai dengan tuntunan dan Nabi SAW. Kalau misalnya kita sholat, kalau Muhammadiyah bilang, nggak usah pakai sayyidina. Kenapa? Karena ya memang dari hadis begitu. Kita sesuai saja. Tapi untuk pengamalan terhadap ilmu-ilmu dan lain sebagainya, ya oke, kita dinamisasi. Kita terima perubahan-perubahan tersebut. Jadi purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi untuk akidah, ibadah, mahdoh tentunya, dan dinamisasi untuk sesuatu yang muamalah duniawiyah. Di sini, di metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, juga disebutkan mengenai istilah tajdid tersebut. Dan bahkan sebenarnya di buku ini disebutkan, kalau misalnya ini ada tajdid, bisa nggak tajdid itu pembaharuannya adalah ayat Al-Quran disesuaikan dengan konteks zaman. Muhammadiyah sekarang lagi menyusun tafsir At-Tanwir. Sebenarnya sudah tahap penulisan. Itu kemarin saya sempat bicara sama pimpinan pusat. Insya Allah 2027 itu rencana mereka akan dirilis 2027. Kan sekarang ini kan ada jilid 1, jilid 2, ada di situ. Di rak jilid 1, jilid 2, itu ada di situ. Tapi insya Allah nanti akan dirilis semuanya itu sampai mungkin 2027. Karena 2027 itu 1 abad Majelis Tarjih. Tapi sebenarnya untuk persoalan itu termasuk Amin Rais tidak menerima. Beliau mantan pimpinan pusat Muhammadiyah. Termasuk beliau cuma tidak menerima untuk hal tersebut. Ya ini kurang lebih untuk tajdidnya. Berikutnya, ini kita masih setengah perjalanan. Ada usaha tajdid Muhammadiyah di masa awal. Pertama, penentuan arah kiblat yang tepat dalam sholat sebagai kebalikan dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap barat. Ya, kalau di beberapa tempat menghadap barat atau menghadap ini jalan. Jadi pokoknya kalau jalan menghadap sana, biasanya kiblatnya juga menghadap sana. Dan itu memang terjadi. Hal tersebut terjadi. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu imamnya sholat, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya sudah
pindahkan kiblatnya ke arah yang beliau yakini. Dan ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan berarti belajar ilmu falak. Dan kalau kita buka itu HPT ketiga, kalau HPT kedua nggak usah ditanya karena belum ada. HPT ketiga, di situ juga disebutkan mengenai ilmu-ilmu falak, astronomi dan lain sebagainya, itu disebutkan di HPT yang ketiga. Dan di sini juga di poin kedua juga tentang penentuan permulaan puasa, hari raya. Dan ini memang kita yang biasa berbeda dengan pemerintah di hal ini. Yang menariknya, dalil yang kita gunakan ya pasti sama dengan dalil-dalil orang yang bilang ruqyat. Kemarin tuh Ustadz Habib tuh sempat di grup ya, persoalan ini ijma atau bukan gitu. Sebenarnya sebelum pembahasan itu Muhammadiyah tahun 2023 ada namanya Mudarosa Hisab Ruqyat. Kami gabung di situ. Di Mudarosa Hisab Ruqyat itu kita sudah bahas apa-apa yang mendukung Muhammadiyah untuk bisa menggunakan hisab. Ada sebenarnya di situ, file-filenya ada juga sama saya sebenarnya. Papernya dari para ustadz-ustadz juga ada. Kita kasih contoh, misalnya di tafsir At-Tanwir. Di tafsir At-Tanwir, di situ disebutkan bahwa kalau dalam Al-Quran kan ada faman syahida minkumus syahr falyasum. Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, ya udah puasa. Ini kan pakai kata syahidah. Orang-orang lain bilang, oh ini udah kuat nih, ini pakai kata syahidah ini. Masa mau melihat secara langsung. Muhammadiyah bilang apa? Muhammadiyah bilang ini. Ya, syahidah betul. Kita tidak akan bantah kata syahidah dalam Al-Quran. Tapi syahidah dalam Al-Quran itu bisa bermakna alimah. Contohnya apa? Contohnya itu ada di dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat dan seterusnya. Itu kan salah satu dari konsekuensi syahidah adalah mengetahui, alimah mengetahui. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah itu konsekuensinya adalah mengetahui, bukan melihat secara langsung. Itu tafsiran Muhammadiyah. Berikutnya kita lihat ke yang ketiga. Kita karena bukan untuk pembahasan kita lihat yang ketiga. Yang ketiga menyelenggarakan sholat Id bersama di lapangan terbuka. Dan ini memang Idul Adha ada terutama untuk mazhab Syafi'i juga, di literatur mazhab Syafi'i ditemukan bahwa memang silakan sholat di masjid atau yang serupa dengan itu untuk Idul Adha. Dan Muhammadiyah saat itu ingin merubah. Jadi yang pertama kali merubah untuk sholat di lapangan di Indonesia itu adalah Muhammadiyah. Untuk sholat langsung di lapangan terbuka. Ini disebutkan oleh MT Arifin di dalam bukunya Potret Muhammadiyah yang berubah. Saat itu saya beli di Suara Muhammadiyah ya, di Jogja. Di situ juga di SM di Jogja. Waktu saya ke Jogja saya beli buku itu berapa halaman lah kurang lebih begini tebalnya. Di situ disebutkan bahwa memang yang awal kali itu adalah berikutnya ini pengumpulan zakat, dan yang berikutnya poin yang kelima itu adalah penyampaian khutbah dalam bahasa daerah, atau ini sebagai ganti dari khutbah dalam bahasa Arab, karena pada saat itu tokoh-tokoh yang disebut dengan konservatif itu menentang bahwa harusnya namanya khutbah itu jangan disampaikan dalam bahasa lain, harusnya pakai bahasa Arab. Muhammadiyah pada saat itu ditentang keras. Itu disebutkan juga oleh MT Arifin di dalam bukunya tadi, Potret Muhammadiyah yang berubah itu. Ditentang sangat keras sebenarnya. Tapi Muhammadiyah masih mempertahankan hal tersebut. Dan ada salah satu organisasi yang menentang itu. Ya. Tapi akhirnya mereka menerima. Dan kita alhamdulillah di PCIM tuh buat mengenai khutbah Jumat insya Allah tuh berbahasa Indonesia. Kalau Bantul itu ada bahasa Jawanya. Berikutnya yang keenam, ini penyederhanaan upacara ibadah dan upacara kelahiran dan lain sebagainya. Karena untuk upacara ini memang terkadang sebagian daerah di Indonesia itu masih terikat dengan Hindu-Buddha. Itu masih terikat, masih ada melekat tentang itu. Dan itu ingin dihilangkan oleh Muhammadiyah. Yang ketujuh, penyederhanaan makam yang semula dihiasi secara berlebihan. Dan Muhammadiyah juga itu termasuk yang tidak setuju dengan kalau makamnya harus dibuat begini, tinggi, dan lain sebagainya. Itu Muhammadiyah termasuk tidak setuju. Para pendahulu Muhammadiyah tidak setuju dengan hal tersebut. Bahkan ada buku-buku yang memang membantah keras hal tersebut. Kiai Haji Mas Mansur juga membantah hal tersebut dengan keras. Bahkan sebenarnya Kiai Haji Mas Mansur juga itu kan
orang yang sempat kuliah, bukan sempat kuliah, sempat belajar di Mekah, sempat juga belajar di Kairo. Walaupun kata bapaknya saat itu tidak mengizinkan beliau untuk belajar ke Kairo, bapaknya Kiai Haji Mas Mansur ini. Tapi beliau akhirnya pindah pergi ke Kairo, namun beliau pun juga tidak setuju, sepakat dengan hal yang tersebut terhadap wali dan lain sebagainya. Makanya ini di poin ke-8 ini, mengenai orang wali dan lain sebagainya, itu Muhammadiyah nggak setuju. Dan ini yang menyebabkan Muhammadiyah pada saat itu ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak boleh berziarah. Bahkan Nabi SAW kan menganjurkan kita untuk berziarah. Ada hadis yang menyebut aitukum. Akan tetapi silakanlah untuk sekarang ini dia berziarah. Berikutnya, ini ada membersihkan anggapan adanya bersifat gaib. Ini juga termasuk yang ditolak oleh Muhammadiyah. Ini juga yang termasuk yang ditolak oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu tidak mau yang berlebih-lebihan, tidak mau juga yang ya terlalu juga ifrat balat tafrit lah, kurang lebih seperti itu. Itu yang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ingin selalu di pertengahan. Berikutnya ada penggunaan kerudung untuk wanita dan pemisah laki-laki perempuan pada saat pertemuan laki-laki dan perempuan, atau sitar atau hijab. Ini saya ingat, tapi zaman baru itu kan kalau Muhammadiyah itu saat itu kalau kader orang-orang itu harus pakai jilbab, jilbabnya besar-besar. Dan 10 itu umi saya juga itu termasuk yang di kader di Muhammadiyah, IRM saat itu namanya, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Ada pergantian nama, IPM, IRM, kemudian ke IPM. Dan saat itu saking kerasnya itu sampai dipukul sama kepala sekolah pakai rotan. Karena apa? Karena pakai jilbab. Tapi saat itu ada guru yang ngelihat Umi Ana lagi dipukul, itu waktu Umi Ana masih SMA, itu langsung dibela. Oh ini anak ini pintar, ini cerdas ya. Memang Umi Ana biasa membanggakan sekolah beliau pada saat itu. Akhirnya dibela untuk ya sudah, biarkan nggak apa-apa, nggak usah pakai jilbab. Tapi untuk foto ijazah harus buka, karena kan harus kelihatan ini telinga. Dan itu juga yang terjadi pada saat-saat itu. Jadi setiap zaman itu memiliki tantangan masing-masing. Berikutnya untuk pemisah antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat di HPT, Himpunan Putusan Tarjih Jilid pertama, pada dasarnya Muhammadiyah itu memang untuk pertemuan laki-laki dan perempuan itu pakai sitar. Pada dasarnya. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali kalau tidak ditakuti ada syahwat, tidak ditakuti ada hal-hal yang lainnya. Maka itu kalau ditakuti berarti pakai. Tadi oke lah, nggak apa-apa nggak pakai. Tapi yang penting kalau ditakuti. Cuman pada saat prakteknya adalah ternyata tidak digunakan secara merata. Ya, bahkan di tingkat-tingkatan ortom juga kurang digunakan. Sekarang kita masuk ke latar belakang pembentukan majelis tarjih. Jadi majelis tarjih itu pertama ada faktor internal, ada faktor eksternal. Itu biasa itu. Dalam dinamika biasanya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Dan faktor internal itu bisa dibaca di sini. Dan bukan berarti Muhammadiyah majelis tarjih tidak ada 15 tahun dari berdirinya Muhammadiyah tidak melakukan proses ketarjihan atau dinamika ketarjihan. Itu ada sebenarnya, dilaksanakan. Cuman belum dibuat majelis khususnya. Kemudian berikutnya ada faktor eksternalnya. Ya, faktor eksternalnya juga itu melihat bagaimana agar mempersatukan umat. Itu yang Muhammadiyah lihat, makanya ada keselarasan. Dan kalau Kiai Haji Fakih Usman bilang bahwa memang Muhammadiyah ini salah satunya majelis tarjih ini diadakan karena untuk menentang orang-orang Ahmadiyah pada saat itu. Karena Ahmadiyah pada saat itu mulai getol-getolnya, nah sekarang Muhammadiyah hadir. Tapi sayangnya kalau sekarang tuh orang-orang Muhammadiyah itu udah banyak yang pro terhadap Ahmadiyah. Sebenarnya bukan sekarang sih, dari dulu juga ada memang. Ya, ini ada majelis tarjih. Majelis tarjih itu didirikan pada masa Kiai Haji Ibrahim. Ketua apa? Bisa dibaca? Ayo. Muhammadiyah kan? Karena pada saat itu kan bahasa yang digunakan kan lebih ke bahasa Belanda. Ini bahasa Belanda. Makanya dulu namanya itu bukan pimpinan pusat ini, pakai istilah ini pada saat itu.
Jadi ketua. Dan Kiai Haji Ibrahim ini punya ciri khas. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh kalau Muhammadiyah itu anti jubah, kita bilang tunggu dulu. Kiai Haji Ibrahim ini beliau tuh suka pakai jubah. Gitu. Ya cuman kalau dengan ayah-ayah yang lainnya ya udahlah kita pakai batik dan sebagainya. Tapi kalau mau dibilang pimpinan Muhammadiyah tidak ada yang suka pakai jubah, beliau kebiasaan pakai jubah. Ini beliau ini terpilih setelah periode pengganti Kiai Haji Ahmad Dahlan, dulu yang kedua. Nah, berikutnya di sini dipilih atas dasar kongres ini 17 sampai 24 Februari 1927 yang mengusulkan siapa? Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur. Dulu tulisannya Mansoer. Agar diadakan namanya Majelis Tasyri', Tanfir atau terserah istilahnya apapun. Tapi pada akhirnya disepakati Majelis Tarji. Itu yang disepakati. Dan ketua pertama Majelis Tarji siapa? Kiai Haji Mas Mansur nantinya akan menjadi ketua keempat. Perhatikan, pengurus besar Muhammadiyah. Jadi pertama istilahnya lain, yang kedua juga istilahnya lain. Kalau sekarang kan PB itu kan istilah dengan lebih lekat dengan kalau orang-orang dengan NU. Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi masa transisinya itu ada sama Kiai Haji Mas Mansur antara dua istilah ini. Dan tadi kita sempat sebutkan bahwa Mas Mansur memang pernah kuliah di Mekah, kemudian di Madinah, dan beliau juga menyusun 12 langkah Muhammadiyah dan juga menginisiasi Masail Al-Khamsah atau yang kita kenal dengan ada 5 masalah lah. Ada adin, apa itu dunia, apa itu sabilillah, apa itu kias dan lain sebagainya. Ada 5. Itu bisa dibuka di HPT jilid 1. Ya, jadi kalau mau diambil coba lihat di jilid 1 itu kita akan temukan ini. Berikutnya, kalau menurut Malik Fajar, Majelis Tarji itu adalah jantung Muhammadiyah. Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Prof. Din Syamsuddin. Majelis Tarji itu adalah ruh Muhammadiyah. Jadi memang tugasnya para ustadz-ustadz di sini ini adalah bagaimana menjaga Muhammadiyah itu sendiri. Saya ingin menyinggung satu hal. Kalau kita melihat pemandangan di Muhammadiyah misalnya, oh kok ada Muhammadiyah tapi jilbabnya modelnya gini gitu. Ya Muhammadiyah saya tahu, Muhammadiyah jilbabnya ada kriteria sendiri, ada buku khusus sebenarnya yang mengatur itu. Tapi ini sudah di luar dari buku itu. Masa ada jilbab model apa namanya Sakratul Maut, ya diikat begitu dan lain sebagainya. Nah, itu tugas kita. Tetapi adapun Majelis Tarji itu salah satunya memang dia keterbatasannya hanya untuk bagaimana mentarji, bagaimana melihat, bagaimana mengeluarkan fatwa dan lain sebagainya. Tapi setidaknya dengan adanya dokumen-dokumen itu bukan juga mempermudah ya, tapi bisa mendorong kita untuk mendakwakannya. Hanya Majelis Tarji ini penting. Dan memang ada anggapan di Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu kekurangan ulama. Kekurangan ulama betul. Bahkan saat itu ada yang mengatakan Muhammadiyah itu tidak ada yang tahu baca kitab bahasa Arab. Oh, tidak ada. Sebenarnya bukan dari sekarang, tahun 90-an juga tuh kata-kata itu ada mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak ada yang bisa baca kitab itu. Jadi ketika ada yang bisa baca kitab, ternyata Muhammadiyah bisa baca kitab gitu. Pada zaman itu. Makanya sekarang kita berharap itu adalah ustadz-ustadz yang lahir di PCIM Arab Saudi khususnya dan PCIM yang lainnya di Timur Tengah itu lahir untuk bagaimana kembali pulang ke Indonesia untuk memperbaiki atau bagaimana untuk melanjutkan niat baik dari para pendahulu kita. Pendahulu kita itu mendirikan Muhammadiyah itu niatnya baik. Itu kalau baca semacam pembukaannya pembukaannya di ADRT itu Masya Allah tuh berapi-api para pendahulu kita. Kayak amar ma'ruf nahi mungkar, kita menghilangkan ini dan lain sebagainya. Nah, itu tugas kita. Jadi dalam Muhammadiyah, dan ini dalam Muhammadiyah itu makna tarji itu mengalami perluasan. Kalau misalnya kita tahu, tarji itu yurajihi bainal qaulain, aqwal dan lain sebagainya. Tapi kalau di Muhammadiyah lebih dari itu. Bahkan disebutkan di sini bukan hanya itu, tapi setiap aktivitas intelektual untuk merespon berbagai persoalan dari sudut pandang agama Islam. Dari sudut pandang agama Islam. Ini untuk PUTM ini pendidikan ulama tarji Muhammadiyah itu sebenarnya yang pertama kali itu ada di Jogja. Sekarang sebenarnya PUTM bukan hanya di Jogja, tapi ada di tempat-tempat yang lain. Dan potret PUTM itu yang kita coba bawa di Madrasah Tarji ini.
Itu sebenarnya. Di sini risalah tauhid dan syirik yang saya katakan tadi bahwa memang Kiai Haji Mas Mansur juga ini untuk bid'ah, khurafat, minta kuburan dan lain sebagainya itu beliau tegas. Dan ada juga buku yang lain, Kiai Haji Jarnawi Hadikusuma juga itu menulis mengenai Ahlussunnah wal Jamaah, bid'ah dan khurafat itu. Beliau menuliskan di situ, bahkan bahasanya lebih tegas daripada ini. Lebih tegas daripada Kiai Haji Mas Mansur. Dan di sini disebutkan juga buku ini sebenarnya nama Kiai Haji Mas Mansur, figur ini mewakili Muhammadiyah secara keseluruhan pada zamannya. Makanya tak heran ketika beliau jadi ketua pertama Majelis Tarjih. Sebelum akhirnya beliau jadi ketua keempat. Ya, ketua keempat Majelis pimpinan pusat Muhammadiyah. Pengurus besar. Ya, pengurus besar. Karena nanti itu ada Kiai Haji Hisham, ya Kiai Haji Hisham. Di sini TBC, Tahayul Bid'ah Khurafat. Berikutnya. Perubahan nama. Majelis Tarjih itu dulu namanya Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih. Ini kita simpan dulu. Kemudian ada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Jadi gini. Ketika Majelis Tarjih ini kan lebih dekat kepada fikih. Makanya kita perlu ada tambahan nama untuk biar kita bisa masuk ke persoalan akidah, persoalan tauhid dan lain sebagainya. Makanya dilihat ya udah kita tambah dengan pengembangan pemikiran Islam. Ya, perkembangan pemikiran Islam. Ini sebenarnya ada tesis, ada skripsinya itu di Makassar. Saya pernah baca dulu. Kemudian yang 2005 juga Tarjih dan Tajdid. Nah, Tajdid tadi kita sudah jelaskan apa itu Tajdid dan kurang lebih seperti itu. Sekarang istilah lajnah. Nah, pertama, Lajnah Tarjih dan Majelis Tarjih adalah sama karena beberapa tokoh ketika menyebut, maka biasanya itu tokoh kalau sebutnya Lajnah Tarjih disebut juga Lajnah Tarjih atau Majelis Tarjih, atau Lajnah Tarjih pakai itu strap Majelis Tarjih. Biasanya tokoh-tokoh membuat kayak gitu. Tapi ternyata istilah ini ada beberapa qaul. Qaul yang kedua, ternyata ada yang mengatakan bahwa Lajnah Tarjih itu berarti untuk tingkat daerah. Kemudian Majelis Tarjih itu untuk tingkat pusat. Disebutkan di dalam kaidah, ini kaidah Tarjih, memang namanya kaidah gitu, Tarjih 1961. Tapi sebenarnya kaidah Tarjih 1961 ini sudah dibatalkan. Nanti ada tahun berikutnya sudah dibatalkan, dicabut. Kemudian ada yang ketiga mengatakan, Lajnah Tarjih itu merujuk pada sidang para ulama. Jadi kalau Majelis Tarjih itu orang berkumpulnya, berarti Lajnah Tarjih itu adalah sidang para ulama. Dan di sini makanya di periode ini kita adakan namanya Lajnah Fatwa. Kenapa kita adakan Lajnah Fatwa? Coba lihat di sini ada terus disusun oleh Lajnah Tafsir. Nih. Jadi dulu juga ada Lajnah Tafsir ternyata. Makanya kita adakan juga Lajnah Fatwa. Saya nggak tahu ya, mungkin kayaknya kita termasuk Muhammadiyah yang pertama, baik PCM, PCIM, PDM lain sebagainya menggunakan ini. Saya nggak tahu kalau ada yang lain menggunakan istilah Lajnah ini. Kalau masih ada atau enggak. Bahkan pimpinan pusat pakai istilah komisi. Nah, di sini disebutkan apakah adanya Majelis Tarjih maka Muhammadiyah mengadakan mazhab baru. Ya kalau yang lain memandang ya iyalah Muhammadiyah pasti mengadakan mazhab baru. Tapi coba lihat di sini asal mula diadakan Majelis Tarjih tahunnya 1972. Di situ disebutkan bahwa memang Muhammadiyah itu bukan mau mengadakan mazhab baru. Tidak. Memang Muhammadiyah itu ingin melengkapi dan lain sebagainya. Itu dokumennya. Sebenarnya dokumen yang 1972 ini di majalah. Ini sebenarnya ada juga buku yang lain mengutip ini, tahun 90-an. Berikutnya juga ini saya ambil di TJA, tanya jawab agama. Kalau tanya jawab agama itu 1-8. Tapi sebenarnya sudah sampai yang 9. Cuman 9-nya itu belum ada, saya belum pernah dapat ininya, PDF-nya yang ke-9. Kalau 8 ada, PDF-nya ada. Di sini disebutkan, ada dibantah bahwa enggak, Muhammadiyah itu tidak mengadakan mazhab baru, tapi Muhammadiyah itu ittiba. Kalau mungkin Ustaz Ita ya pasti tahu lah. Kalau di usul fiqh kebanyakan itu kan cuma bahas mujtahid, ayo dah, muqallid. Kalau dia sama salafi yang lain itu mujtahid, muqallid, ada muttabi. Yang muttabi ini yang ingin
atau ittiba ini yang ingin dihidupkan oleh Muhammadiyah. Maksudnya apa? Sesuai Quran dan Sunnah. Makanya di sini letak Muhammadiyah dengan beberapa Salafiyah pada saat ini. Di sini juga disebutkan bahwa Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Muhammadiyah itu pernah dikira bahwa Mu'tazilah. Oke. Yang paling getol pada saat itu berdebat dalam Mu'tazilah apa? Asy'ariyah bukan? Yang paling getol membantah Mu'tazilah. Ya, Asy'ari kan. Ya kan Ustaz Muhib? Ya. Itu yang paling getol. Dan kalau kita lihat berkas-berkas Muhammadiyah, termasuk di tafsir Al-Azharnya, siapa? Buya Hamkah. Di situ tuh beliau lebih ke ada Mu'tazilah, kemudian pakai kulnya dari Asy'ariyah atau Asy'ari gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak mau berpanjang lebar ke arah sana, tapi intinya seperti itu. Mungkin sudah terbuka sedikit. Dan di sini pun juga sama sebenarnya. Tapi ingin kita katakan bahwa Muhammadiyah itu dibela di sini bahwa Muhammadiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini disebutkan juga di Haji Muhammad Yunus Anis 1972 mengenai kenapa putusan tarjih itu hanya memang dalil dan lain sebagainya, tidak perlu pembahasan. Ya namanya juga putusan ya begitu. Tidak perlu terlalu dirincikan bagaimana, walaupun sebenarnya ada perinciannya di dalil. Kemudian yang berikutnya untuk melaksanakan kesemuanya itu sebenarnya majelis tarjih memerlukan beberapa tenaga ahli. Tidak saja ahli di dalam bidang hukum agama, tetapi juga tenaga ahli dalam bidang-bidang lain. Baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, kesehatan. Makanya kita tidak heran ketika lihat strukturnya pimpinan pusat majelis tarjih, di pimpinan pusat ya, itu banyak yang dari luar yang background-nya bukan agama, bahkan dari ekonom, dari yang lain sebagainya, teknokrat dan lain sebagainya. Nah, itu untuk pelengkap. Karena di fatwa tarjih juga itu tidak semua juga tidak semuanya juga di Lajnah Fatwa itu tidak semuanya juga yang memang fokus agama. Ada mungkin yang fokusnya ke pendidikan dan lain sebagainya. Kita saling melengkapi. Karena nanti akan bersinggungan dengan epistemologinya Muhammadiyah, yaitu Burhani. Sekarang kita masuk ke produk dari majelis tarjih sendiri. Produk yang paling tinggi itu namanya putusan. Sebelum saya masuk, saya mau tanya. Kalau di dalam Muhammadiyah itu, atau yang ada dari Zoom pun juga, dari Google Meet, dari Muhammadiyah itu, apakah Muhammadiyah itu untuk membaca bismillah ketika sholat, itu Muhammadiyah memilih apa? Ada yang tahu? Yang baik di Google Meet? Atau yang di sini? Muhammadiyah memilih? Sir. Ya, Muhammadiyah memilih sir ya? Enggak. Muhammadiyah memilih sir dan jahar. Dan itu ada di putusan HPT Jilid 3 Muhammadiyah. Tapi perbedaannya gini, cara pembacaan putusan tuh gini. Sebagaimana yang juga iftitah, Muhammadiyah itu kan iftitahnya ada bukan cuma satu, ada yang versi lain. Tapi kan dia urutkan, yang pertama ini, yang perlu dipakai Allahumma bait baini. Kemudian yang kedua dan seterusnya. Samanya juga dengan yang di pengaturannya di HPT Jilid 3 itu begitu. Memang Muhammadiyah memilih yang pertama tidak. Tapi Muhammadiyah juga memilih untuk silakan jahar. Jahar nih mazhab Syafi'i. Terus ada pernah yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu mazhab Syafi'i. Ya memang benar. Ki Haji Ahmad Dahlan itu mazhabkan Syafi'i. Itu benar. Kenapa bermazhabkan Syafi'i? Karena pada saat itu orang-orang perlu disentuh dengan hal tersebut. Iya kan? Makanya Ki Haji Ahmad Dahlan juga belajar mazhab Syafi'i. Di sini ada muktamar khusus. Ini bentuk-bentuknya ada muktamar tarjih, ada munas tarjih. Nah, jadi ada muktamar tarjih. Kalau kita kan kenalnya muktamar itu di Muhammadiyah itu, ini pemilihan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, sekarang mau tarjih juga ada muktamarnya sendiri. Sudah lama sebenarnya. Yang pertama ada ini HPT, himpunan pusat tarjih. Kemudian saya tambah di sini tafsir At-Tanwir. Karena setahu saya tafsir At-Tanwir itu dia memang masuk di putusan, bukan di fatwa. Tafsir At-Tanwir. Ya namanya juga Masya Allah, tafsir At-Tanwir.
Ya sudah tahu berarti arahnya kemana gitu. Sudah tahu. Makanya itu kenapa saya bawakan ada ini dia, karena semuanya itu nanti akan berkaitan. Semua yang saya sebutkan itu berkaitan sebenarnya. Berikutnya, fatwa. Ini tingkatan yang kedua. Fatwa. Ada namanya TJA, ada edaran fatwa edaran PP. Nah, ini kita harapkan juga kita mau buat juga fatwa di PCIM. Kemudian dari fatwa itu kita coba usulkan ke pimpinan pusat, bisa diterima atau enggak. Ya. Nanti kita bahas secara bersama misalnya. Grand Mufti. Rumah Bu Hamka. Wacana. Ya, wacana ini ada tingkatan yang ketiga, wacana. Wacana itu dia seminar FGD, kemudian halaqah. Kalau halaqah ini mungkin tiap pekan dan lain sebagainya. Ya termasuk yang ikut juga di sini tuh kalau dari PCM tuh Ustadz Nur Fajri Ramadan, Ketua Majelis Tarji yang kedua. Kemudian Ustadz Ainul Mubarak, Ketua Majelis Tarji yang pertama. Dan ini dia ke jurnal Tarji dia arahnya. Itu ada 3 tingkatan. Ini kita sebelum yang terakhir ini. Kita coba lihat manhaj Tarji Muhammadiyah. Ya manhaj ini maksudnya bagaimana Muhammadiyah itu sampai untuk mentarji, itu kurang lebih. Dan ini sebenarnya akan dibahas di pembahasan khusus tersendiri, bukan di sini. Tapi kita akan coba memberikan gambaran sedikit saja manhaj Tarji Muhammadiyah. Manhaj Tarji Muhammadiyah ini yang dipakai itu bukunya Prof. Syamsul Anwar. Dan itu sudah ditanfidz. Sudah ditetapkan di Muhammadiyah, sudah ditanfidkan dan silakan untuk kita pakai. Jadi itu kalau sudah ditanfidz berarti itu sudah atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, bukan lagi perseorangan. Beda dengan kita tulis buku khutbah Jumat, ya kan, atau fatwa, itu belum bisa mewakili maksudnya Muhammadiyah secara keseluruhan karena belum masuk ke tahap itu kita. Kemudian ini ada disebutkan dengan wawasan semangat tarji. Jadi ada wawasan semangat tarji. Kemudian ada kan wawasan semangat tarji itu atau semangat tarji itu ada wawasan keagamaan, wawasan pertama dia itu ada wawasan faham agama. Jadi faham agama, apa agama menurut Muhammadiyah. Tajdid, wawasan tarji juga itu ada namanya tajdid. Kemudian ada toleransi, ya juga toleransi penting. Kemudian keterbukaan. Menyinggung mengenai keterbukaan di tafsir 12 langkah Muhammadiyah atau kepribadian 12 kepribadian Muhammadiyah disebutkan di situ di poin 8 bahwa Muhammadiyah membuka diri untuk bekerja sama dengan kelompok Islam manapun. Dan konsep keterbukaan juga Muhammadiyah dan ada konsep yang lainnya juga menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu ketika ingin mentarji sesuatu bukan hanya ya sudah kita buat putusan berarti hanya untuk Muhammadiyah sendiri ya. Enggak, bukan begitu. Muhammadiyah itu mengundang dari misalnya NU diundang, Wahda Islamiyah diundang, Al-Irsyad diundang, dan lain sebagainya, perwakilan mereka kemudian merembuk untuk membahas tersebut. Jadi bukan hanya orang-orang dari Muhammadiyah, enggak. Muhammadiyah juga mengundang yang lainnya. Tapi tergantung, itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Di forum mana akan diundang, di forum mana tidak diundang. Itu kurang lebih mengenai ini. Sama yang terakhir adalah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Jadi Muhammadiyah itu bukan anti mazhab. Kembali lagi Muhammadiyah bukan anti mazhab. Walaupun memang ada sebagian orang Muhammadiyah memang anti mazhab sih. Tapi Muhammadiyah mengatakan dia tidak beranti mazhab. Tapi dia juga tidak berafiliasi ke mazhab tertentu. Bertanya mazhabnya apa? Nggak tahu ya. Orang-orang bilang mazhabnya tarji gitu. Tapi Muhammadiyah bilang tarji itu bukan mazhab. Ya Allah hadis. Kalau dosen anak di kelas tuh bilang, ketika antum dosen akidah, Syekh Golib Sadi, beliau bilang antum apa mazhab antum? Terus dia bilang tarji. Terus dia bilang sama Ustaz Syekh Golib, itakilah. Tarji ya Syekh, itakilah. Gitu. Lain sebagainya. Ya, dan termasuk sebenarnya saya pribadi itu kecil memang dididik dengan mazhab tarji. Saya kecil begitu. Makanya kalau kunut, saya kunut, orang kunut saya nggak kunut. Apalagi di sebelah saya itu Abi Ana. Wah, itu pasti dipermasalahkan. Jadi kejadian itu kalau misalnya karena saya sudah semakin belajar, saya bilang, ya udahlah, imam kunut kita ikut kunut lah. Itu pendapat saya pribadi. Tapi kalau imam nggak kunut, kalau saya imam ya saya nggak kunut. Dan masyarakat itu sudah tahu kalau saya imam saya nggak kunut.
Yang lucunya itu kalau misalnya ya terkadang abi ana yang imam, terkadang saya yang imam, terkadang orang yang imam. Tapi kalau taruhlah yang imam itu imam-imam tempat itu di daerah tersebut, abi ana misalnya nggak imam terus sholat subuh, ana ngeliat duluan. Wah, abi ana sholat di saf kiri atau di saf kanan. Karena saya tahu ini mau kunut nih. Nggak kunut. Abi ana kalau orang kunut di depan, abi ana nggak kunut. Oh. Kunut subuh. Nah, karena Muhammadiyah itu kunut nazilah, Muhammadiyah oke. Kunut subuh Muhammadiyah sebenarnya lebih ke tidak, gitu. Lebih ke tidak. Saya nggak mau kan juga menafikan ya, tidak menafikan secara mutlak ya. Untuk kunut apalagi witir Muhammadiyah tawakuf. Ya kayak masa pembali. Ya itu, kunut Ramadan mereka witir. Cuman ada sebagian karena itu disebut, tapi kalau kita buka fatwa-fatwa itu ada yang beberapa pimpinan wilayah itu bilang ya udah nggak usah kunut tahajud, pokoknya kunut witir. Kunut witir ya. Iya. Witir kata kucing. Saya kira saya nggak fokus karena kurang tidur ternyata. Berikutnya ada sumber hukum. Jadi sumber hukum atau sumber ajaran Islam itu yang kita sepakati bersama ya sudah pasti Al-Quran Sunnah. Walaupun ada memang yang ya Quran Niun itu ada, di Muhammadiyah ada. Tapi kita sepakati ada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah dulu pakai istilah Al-Quran dan Sunnah. Ada yang tahu? Sahihah, betul, sahihah. Pakai sahihah. Kemudian karena sahihah ini dia, wah ini jadi perbincangan juga di kalangan internal. Akhirnya diganti dengan makbulah. Jadi sunnah yang diterima gitu. Kalau makbulah berarti lawannya fardu dah. Ya udah, karena kalau misalnya Hasan sahih, terus yang Hasan di mana? Yang dhaif gimana? Yang lain sebagainya gimana gitu. Itu kan jadi denial juga. Makanya diganti. Cuman ada beberapa pemateri saya lihat kalau bahas tentang Muhammadiyah dia nggak ganti. Dia masih pakai referensi yang lama. Padahal itu sudah diganti itu sebenarnya. Berikutnya ada namanya paratekstual atau instrumental yang bersifat mendukung. Mendukungnya itu misalnya ijma. Ya, ijma juga di Muhammadiyah, kita berbicara Muhammadiyah, ijma itu sebagai pendukung. Ya, ijma ya pastinya setelah Nabi SAW wafat. Kemudian ada qiyas. Kemudian ada masalah mursalah, ada istihsan, urf. Ya, itu yang jadi pendukung di Muhammadiyah untuk sumber hukum ini. Ya, berikutnya kita lihat di pendekatan. Nah, pendekatan Muhammadiyah pendekatannya ada 3. Bayani, burhani, irfani. Bayani. Apa itu bayani? Hah? Ya, cocok. Atau lebih ke orang-orang bilangnya tekstual. Bayani, dalil, nas, Al-Quran, Sunnah, ya itu bayani. Gitu. Burhani, ya kayak tadi, ilmu juga itu masuk ke burhani. Dia masuk ke burhani. Kemudian yang bagaimana kita melihat pandang, melihat dan sebagainya itu masuk ke burhani. Makanya burhani itu juga masuk di sisi yang lain, dia kontekstual. Jadi cara memahami dalil dengan kontekstualnya. Oh, secara tekstual begini nih. Berpuasalah kalau melihat buah ini. Ya udah. Tapi kontekstualnya apa gitu? Itu yang dicari. Dan kita memang bukan kebanyakan sih, memang terkadang main juga di kontekstual kita di Muhammadiyah. Ya patut diakui. Dan itu yang memang sempat dibantah sama Amin Rais. Beliau bilang harusnya nggak terlalu perlu untuk meluas ke arah situ. Kemudian itu yang burhani. Berikutnya ada yang namanya irfani. Irfani ini memang ada bukunya tersendiri yang Muhammadiyah ambil dari buku tersebut, dan kita sebenarnya sudah pernah buat bareng Ustaz Nur Fajri Ramadan mengenai irfani ini. Ada bukunya tersendiri yang Muhammadiyah dari situ terinspirasi dan seterusnya. Tapi irfani ini apa ya? Apa namanya ini kalau orang yoga ini berkontemplasi misalnya, itu masuk ke irfani. Sholat itu masuk ke irfani. Dan bahkan misalnya ketika Imam Waqi'i mengatakan kepada Imam Syafi'i bahwa untuk menjauhi maksiat dan lain sebagainya, itu ada irfaninya di situ.
Itu yang maksud dengan irfani. Dan irfani ini memang sulit ya. Karena ya semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk persoalan irfani ini, yang penting sesuai dengan Islam sebetulnya, epistemologi Islam. Irfani itu bagaimana hubungan kita dengan Allah di situ. Karena boleh jadi ada orang yang maksudnya bayani burhaninya itu dia terbuka, tetapi hubungan dia dengan Allah enggak. Ada salah satu kampus di Saudi juga itu, dia Masya Allah, fakultas hadis, S2 hadis, enggak sholat tapi enggak sholat wajib. Maksudnya itu bagaimana? Jadi maksudnya ada memang Allah bukakan ke dia pintu yang lain, tapi bagaimana irfani? Makanya irfani ini di Muhammadiyah itu sebagai pelengkap untuk kita. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu di irfani. Dan memang saya berbicara untuk irfani ini, dan pernah juga saya usulkan ke pimpinan pusat secara langsung, untuk memang, dan kayaknya pimpinan pusat juga sudah tahu sih, perlu diadakan kayak semacam aturannya sendiri, atau panduannya sendiri. Irfani ini apa? Jangan irfani tapi ternyata berlebihan gitu, ya kan? Saya nggak mau sebut yang terlalu jauh, pokoknya berlebihan lah. Entah mau ke kuburan lain sebagainya, walaupun sebagainya, atau meminta kepada kuburannya. Kalau Muhammadiyah bilang nggak boleh, tapi kan sebagian yang lain mengatakan bahwa boleh. Muhammadiyah bilang nggak boleh. Kenapa? Karena dia harus kepada orang yang hidup. Tapi orang yang lain bilang, iya, orang di dalam kuburan itu kan hidup. Para wali, para yang lain itu hidup. Para syahid syuhada itu hidup. Dalilnya apa? Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Ya mereka hidup gitu. Makanya diminta gitu. Dan lain sebagainya di Muhammadiyah. Ya intinya itu persoalan yang sering terjadi lah untuk kita semuanya. Tapi saya berbicara Muhammadiyah ini. Saya berbicara konteks Muhammadiyah. Kemudian dan lain sebagainya. Apakah irfani ini dia ini sampai mereka tidak lagi melaksanakan sholat? Itu dikatakan irfani mereka sudah ada tiap tinggi, wali majdub atau lain sebagainya. Nah itu yang perlu untuk jadi PR di pimpinan pusat. Sudah sempat tersampaikan dan insya Allah mungkin akan di follow up oleh pimpinan pusat agar irfani ini jelas. Dan irfani di pimpinan pusat itu atau di Muhammadiyah itu mengarahnya ke tasawuf Al-Ghazali. Sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Syamsul Anwar. Itu pendekatan. Kemudian metode. Kalau metode ini dia mungkin agak sedikit lebih ribet. Untuk metode ini dia, maka kita skip untuk metode ini. Itu panjang itu. Berikutnya, visi dan misi. Di sini ternyata manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektivitas kinerja majelis menuju gerakan taji dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern. Ada kata modern, ada kata maju, otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas persyarikatan dan amal usaha. Di sini juga ada misi-misinya. Misinya bisa dibaca. Dan yang terakhir kita tutup dengan ini saya dapatkan di TJA, ditanya jawab agama, bahwa apakah di TJA ditanya jawab agama fatwa Muhammadiyah bisa bertentangan dengan HPT? Karena saya sendiri dapat di HPT itu yang menurut pandangan saya bertentangan dengan yang di fatwa. Saya coba lihat tahunnya dulu, kan perlu dilihat tahun ini. Fatwa ini kapan dibuat? HPT ini kapan? Pas lihat tahunnya, sama-sama bulan Februari 2014. Kok bisa? Saya bilang. Saya sempat tanya itu, Prof. Syamsul Anwar. Terus saya langsung bilang di sini. Kurang lebih teksnya seperti ini, saya cantumkan di sini. Setahu saya Malik bin Hubairah hanya meriwayatkan satu hadis ini. Maksud hadis itu tentang menyolati orang itu dengan 3 saf atau 3 orang. Jadi kan 1, 2, 3 gitu. Meriwayatkan satu hadis ini dalam hidupnya. Hadis yang diklaim dhaif dalam fatwa. Hadis ini itu diklaim dhaif dalam fatwa. Walaupun dijelaskan bahwa At-Tirmidzi, Ibnu Hajar, Ibnu Rajab yang menilai hadis ini hasan di dalam fatwa tersebut ya. Di dalam fatwa tersebut. Dan dalam teks fatwa tetap bahwa dia dibawa bahwa kepada pemahaman yang bukan harfiah. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah memperbanyak jamaah sholat. Berarti di fatwa adalah anjuran untuk memperbanyak jamaah sholat jenazah. Akan tetapi, ya kan, ini secara fatwa, memperbanyak sholat.
Akan tetapi ketika saya lihat di HPT, saya coba lihat-lihat di HPT. HPT itu pakai kata ini. Apa namanya? Perintah sallu alaihi jamaah. 3 saf gitu. Nah, ini di bagian sholat jenazah. Kemudian di bagian sholat jenazah nanti di HPT itu ada bagian dalilnya. Ada dalilnya itu dicatatkan dengan Malik bin Hubairah yang dinilai dikatakan. Makanya insya Allah nanti kita akan ada, tapi masih lama ya, kemungkinan di akhir tahun kita akan pembahasan mengenai hadis-hadis dalam Muhammadiyah, kaidah hadis dalam Muhammadiyah. Hal ini yang coba saya tanyakan. Saya coba tanyakan ke beliau, karena Profesor Syamsul Anwar ini memang kalau mau tanya majelis tarji beliau sekarang yang di pimpinan pusat. Kalau mau tanya sama majelis tarji, tanya ke beliau. Kemudian beliau jawab saat itu, saya khawatir kalau saya yang salah tangkap kan. Saya mungkin yang salah baca, pemahaman saya salah. Terus beliau bilang, boleh jadi ada perbedaan. Dalam artian boleh jadi ada di antara nasikh wal mansukh. Ada yang lebih dahulu, ada yang sudah. Atau boleh jadi fatwa itu sebelum kemudian putusan ini ada. Itu yang jawaban dari beliau. Cuman memang Allahu alam, tapi kalau lihat dari tanggalnya sama sebenarnya, bulan Februari juga. Tanggalnya berbeda memang, tapi bulan Februari 2014. Ya, itu kurang lebih di TJA. Dan terima kasih. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nah, jadi kalau dalam Muhammadiyah itu biasanya ditutup dengan Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin, itu untuk Muhammadiyah. Kalau untuk IPM IMM juga ada. Kalau Ustaz Roid mungkin tahu kalau nun wal qalami wa mayasturun. Dan dari situ itu kita bisa tahu, oh kalau ini kadar Muhammadiyah. Jadi kalau misalnya ada yang ceramah, ada bupati, gubernur, bahkan presiden, terus dia bilang Nasrun minallah fathun qarib. Muhammadiyah. Kode. Silakan proposal. Ya baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf dan kami berikan kepada moderator. Masya Allah, masih ada Ustadz Diki yang masih bertahan. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Kita sampaikan, kita ucapkan kepada Ustadz Muhammad Iqbal Zuhri atas penyampaian yang luar biasa tadi. Semoga kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Untuk agenda selanjutnya kita coba di sesi diskusi, mungkin kepada kawan-kawan asatidz yang offline bisa mengajukan langsung, ataupun yang online secara virtual bisa raise hand. Siapa yang ingin bertanya, mungkin kita cukupkan berapa pertanyaan ya, Ustaz? 3. Oke. Bismillah, ada yang bertanya? Raise hand. Ustaz Abdari Fasi. Bismillah. Ini cara. Oke, kita persilakan kepada Ustaz Abdari Fasi untuk menyampaikan pertanyaan. Bismillah, kita ulangi, siapakah dari ikhwah semua yang akan bertanya? Silakan raise hand atau angkat tangan yang online. Mungkin kawan-kawan asatidz yang offline di Buya Hamka, ada yang ingin bertanya, Ustaz? Ustaz Muhib. Bismillah, kita tunggu 1 menit. Sudah jelas. Ya.
Bismillah, baiklah sepertinya tidak ada pertanyaan karena insya Allah materi sudah cukup jelas ya dan disampaikan oleh Syekh Iqbal tadi. Selanjutnya kita mintakan closing statement atau penyampaian kesimpulan atau penutup dari Ustadz Iqbal Zuhri. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, alhamdulillah. Kalau kita sudah sampai ke tahap yang terakhir dan ada beberapa hal mungkin yang ingin saya singgung kembali di hal-hal tadi itu mengenai ketika berbicara Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh tadi saya memang agak saya kira tadi saya berbicara ini Muhammad Abduh, makanya saya agak panjang ke Muhammad Abduh, kemudian tapi kurang lebih dua tokoh ini Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh ini tokoh yang berpengaruh. Kalau mau ditanya tokoh yang berpengaruh ya oke, Rashid Ridho berpengaruh karena bertemu juga dengan Kiai Jamaah Dahlan, tapi Jamaluddin Al-Afghani ini berpengaruh karena pembaharuannya lebih ke dalam bidang politik. Makanya tadi disebutkan bahwa ditakuti oleh Inggris sampai ingin dikeluarkan dan lain sebagainya. Kemudian adapun Muhammad Abduh sama juga hal dengan seperti itu. Dan alhamdulillah ini kita di wilayah Arab Saudi sudah malam dan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah nanti akan ada kajian-kajian yang lainnya seputar Madrasah Tarjih dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Dan ini pertemuan kita perdana. Semoga dengan ini bisa tercipta kader-kader ulama yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah. Yang kita harapkan itu bahwa kita bukan hanya warga Muhammadiyah, akan tetapi kita juga warga umat dan warga dunia. Yang kita diperlukan oleh orang lain. Jadi bukan hanya mencukupkan Muhammadiyah, Muhammadiyah hanyalah wasilah kita semuanya. Dan adapun yang disampaikan ini semoga bisa membuka wawasan kita sekalian atau memurojaah apa yang sudah pernah kita dapatkan di pada waktu-waktu yang lalu dengan adanya forum ini. Mungkin sekian dari kami. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Asrum minallahi fatuhum qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Udah. Masya Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Muhammad Iqbal Zuhri atas closing statement yang beliau sampaikan tadi. Dengan penyampaian dari beliau tadi, maka berakhirlah agenda kita pada malam kali ini. Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh hadirin, ikhwah fillah yang telah hadir. Dan ada sesi terakhir yaitu sesi foto bersama. Mungkin kepada ikhwah fillah asatidz yang hadir secara online bisa menghidupkan kamera untuk mengambil dokumentasi. Mungkin bisa dibuka kameranya saat yang masih pada hadir di Zoom ini. Insyaallah. Oke, kita hitung ya. Oke, kita coba ambil dokumentasi. Kita aba-aba 1, 2, 3. Sekali lagi. Kita aba-aba 1, 2, 3. Oke. Oke. Itu mungkin sesi dokumentasi. Untuk
itu kita tutup acara kita pada malam kali ini dengan sama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, yang benar hanya datang dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, nasrun minallah fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.